Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika buat adik-adik dan sahabat matematika sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai turunan fungsi terkait aplikasi turunan fungsi dan menggambar grafik fungsi. Ya, baik, kita akan bahas materi ini. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep turunan, dan yang kedua, menganalisis dan menggambar sketsa suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita. Jadi kita mulai masuk pada materi mengenai aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering diperhadapkan dengan permasalahan ketika ingin mendapatkan suatu jalan atau solusi terbaik dalam melakukan suatu hal. Misalnya seorang petani ingin memiliki kombinasi hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan secara maksimum. Dan seorang dokter juga ingin menentukan dosis obat yang minimum untuk menyembuhkan suatu penyakit, kecepatan maksimum yang dapat dicapai suatu kendaraan, dan contoh-contoh lain sebagainya. Nah, masalah-masalah ini kita dapat rumuskan dan selesaikan dengan melibatkan, memaksimumkan, dan minimumkan suatu fungsi tertentu. Ya, untuk memaksimumkan dan meminimumkan suatu fungsi sudah jelas di materi sebelumnya kita telah membahas maksimum dan minimum dengan melibatkan turunan fungsi. Ya, jadi untuk penggunaan aplikasi turunan fungsi ini kita akan berikan beberapa soal untuk lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai dari contoh 1. Suatu kolam ikan dipagari kawat berduri. Pagar kawat yang tersedia panjangnya 200 meter dan kolam berbentuk persegi panjang. Tentukan ukuran kolam agar terdapat luas yang maksimum dan berapa luas maksimum itu. Ya, jadi di sini ada kawat yang panjangnya 200 meter mau dipagari suatu kolam ikan. Ya, ditanyakan ukuran kolam agar luasnya maksimum dan luas maksimumnya itu berapa. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini dalam soal diketahui keliling atau panjang kawat 200 ya. Kalau panjang kawat itu berarti keliling untuk memagari kolam itu, berarti kelilingnya ya 200. Nah, keliling itu adalah dirumuskan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 200. Nah, panjang tambah lebar sama dengan 100 karena dibagi 2 ya. Terus berarti panjang kita bisa tuliskan sama dengan 100 kurang L. Ya. Jadi di sini kita nyatakan dalam panjang sama dengan 100 kurang lebar ya. Atau bisa juga kita nyatakan dalam lebar. Tergantung kita mau misalkan kemana. Oke, kita lanjut. Kita tahu bahwa luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, di mana panjangnya tadi kita sudah nyatakan sebagai 100 kurang L, sehingga kita bisa tuliskan 100 kurang L dikali L sama dengan 100 L dikurang L pangkat 2 ya. Itu hasil perkalian dari 100 kali L dikurang L kali L. Oke, kita lanjut. Nah, karena pertanyaannya kita mau dapatkan luas maksimum, berarti konsepnya adalah turunannya dari luas itu harus sama dengan 0 ya, turunannya. Oke, berarti kita tinggal turunkan. Turunan dari 100L kurang L pangkat 2 adalah 100 kurang 2L. Nah, sehingga kita dapat 2L sama dengan 100 atau L sama dengan 50 ya. Dengan demikian, karena lebarnya 50, maka panjangnya sama dengan 100 kurang L sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50 ya. Yang panjang sama dengan 100 kurang L ini diperoleh dari awal ya, yang di atas ini. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua, atau kita simpulkan dulu. Ukuran kolam itu panjangnya 50 dan lebarnya adalah 50 meter. Bagian kedua ditanyakan luas maksimumnya, berarti luas maksimumnya sama dengan 50 kali 50
panjang kali lebarnya 50 kali 50 hasilnya adalah 2500 ya. Jadi luas maksimum kolam adalah 2500 meter persegi. Oke, kita lanjut pada contoh 2. Sebuah partikel diamati pada interval waktu dalam menit tertentu berbentuk T pangkat 3 kurang 9 T pangkat 2 tambah 24 T kurang 16 pada interval T 0 sampai 6 ya. Tentukan nilai optimal pergerakan partikel tersebut. Jadi di sini sudah diberikan interval T-nya ya, 0 sampai 6. Oke, kita selesaikan. Karena ditanyakan nilai optimal berarti maksimum dan minimumnya. Kita cari titik stasionernya di mana turunannya sama dengan 0. Berarti turunannya adalah 3T pangkat 2 kurang 18T tambah 24 sama dengan 0 ya. Kita turunkan fungsi yang ada dalam soal. Nah, ini kemudian kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, kita keluarkan 3. Berarti menjadi 3T kuadrat kurang 6T tambah 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan yang di dalam kurung menjadi 3 kali T kurang 2, T kurang 4 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 2 atau T-nya sama dengan 4. Nah, untuk T sama dengan 2 dan T sama dengan 4 ini berada pada interval 0 sampai 6 ya. Jadi 2 itu ada di antara 0 dan 6, 4 juga berada di antara 0 dan 6 ya. Sehingga kita bisa tuliskan nilai fungsi pada titik stasioner adalah untuk T sama dengan 2 berarti F2-nya sama dengan 2 pangkat 3, dimasukkan nilai 2 pada fungsinya ya, pada fungsi T-nya. 2 pangkat 3 kurang 9 kali 2 pangkat 2 tambah 24 kali 2 kurang 16, nanti hasilnya sama dengan 4 ya. Sedangkan untuk T sama dengan 4 berarti F4 nya sama dengan 4 pangkat 3 kurang 9 4 pangkat 2 tambah 24 kali 4 kurang 16 sama dengan 0 ya. Nah, sedangkan nilai fungsi pada batas interval, yaitu batas intervalnya 0 dan 6, berarti untuk T sama dengan 0 kita dapat hasilnya adalah negatif 16 ya. Sedangkan untuk T sama dengan 6 kita dapat nanti hasil F6-nya adalah 20. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk titik-titiknya, kita lihat mana nilai paling besar dan nilai paling kecil, atau dalam hal ini nilai minimum dan maksimum ya. Di sini kita lihat 4 titik itu untuk T 2406, di situ hasilnya adalah 4 0, negatif 16, dan 20. Berarti nilai yang paling kecil atau minimum adalah negatif 16 dan nilai yang paling besar adalah 20. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa nilai minimum adalah negatif 16 dan maksimum adalah 20 ya. Jadi nilai minimumnya 16 dan maksimumnya 20 dengan titik minimum kurva pada 0,16 dan titik maksimum kurva pada 6,20 ya. Di situ titiknya kita tinggal masukkan nilai T-nya karena tadi sudah kita dapat nilai minimumnya negatif 16 berarti 0,16, sedangkan maksimumnya adalah 6,20 ya. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Dalam waktu T detik, ketinggian yang dicapai oleh bola dengan persamaan HT sama dengan 36T dikurang 9T pangkat 2. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum. Yang kedua, tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Ya, jadi ada sebuah bola dilempar ke atas dengan persamaan HT sama dengan 36T dikurang 9T pangkat 2. Kita diminta untuk menentukan waktu kapan sehingga bola itu mencapai tinggi yang maksimum. Dan yang bagian B ditanyakan berapakah tinggi maksimum yang dicapai bola itu. Ya, kita selesaikan. Oke, untuk ini sekali lagi kita tinggal pakai lagi konsep turunan, kita turunkan saja untuk mencapai
tinggi maksimum. Agar mencapai maksimum maka aksen T-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari konsep pertama contoh 1 sampai contoh 3 kita pakai konsep ini ya. Turunannya sama dengan 0. Nah, karena turunannya sama dengan 0, sedangkan HT-nya adalah 36T kurang 9T pangkat 2, maka turunannya adalah 36 dikurang 18T sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan 36 sehingga bisa dituliskan 18T sama dengan 36 dan T sama dengan 36 bagi 18 sama dengan 2. Jadi waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum adalah 2 detik ya. Oke, lanjut lagi bagian B, tentukan tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimumnya kita tinggal masukkan nilai 2 pada fungsi HT-nya. HT sama dengan 36T kurang 9T pangkat 2, berarti HT sama dengan 36 kali 2 kurang 9 kali 2 pangkat 2, T sama dengan 72 dikurang 36 sama dengan 36. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola adalah 36 meter. Oke, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu contoh 4. Pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu ST sama dengan T pangkat 4 kurang 6T pangkat 2 tambah 12. Tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Ya, percepatannya konstan ya. Dan saat percepatannya konstan atau percepatannya tetap. Kita selesaikan. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak ya. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak sehingga bisa dituliskan sama dengan 4T pangkat 3 kurang 12T ya. Kita turunkan fungsi jaraknya 4T pangkat 3 kurang 12T. Nah, sedangkan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Dalam hal ini berarti percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak ya. Sama dengan 12T pangkat 2 kurang 12 ya. Kita turunkan lagi VT-nya yaitu 12T pangkat 2 kurang 12. Ya, percepatannya konstan berarti T-nya sama dengan 0 ya. Dalam hal ini kita tuliskan 12T pangkat 2 kurang 12 sama dengan 0, dan ini kita faktorkan 12T kuadrat kurang 1 sama dengan 0, 12T tambah 1 T kurang 1 sama dengan 0 ya, faktorannya. Terus kita dapatkan T sama dengan negatif 1 atau T sama dengan 1. Nah, T sama dengan negatif 1 ini tidak memenuhi karena T itu menunjukkan waktu, dan di sini ditulis T-nya sama dengan minus 1 ya. Jadi waktunya tidak mungkin negatif. Jadi percepatan akan konstan pada saat T sama dengan 1 sehingga jadi percepatannya akan konstan pada saat T sama dengan 1 sehingga pertanyaan dari soal panjang lintasannya yaitu ST, tinggal memasukkan nilai T sama dengan 1, diperoleh S1 sama dengan 1 pangkat 4 dikurang 6 kali 1 pangkat 2 tambah 12. Dari sini ya, tinggal masukkan nilai T nya sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah 1 kurang 6 tambah 12 sama dengan 7 ya. Kemudian pertanyaan kedua, kecepatannya ya. Jadi kecepatannya tinggal masukkan untuk nilai T sama dengan 1 di V ya. Di VT ini tinggal masukkan nilai T nya sama dengan 1 sehingga kita peroleh V1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 kurang 12 kali 1 sama dengan 4 kurang 12 sama dengan negatif 8. Oke, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, contoh 5. Sebuah bidang logam dipanaskan di bagian tengah dan memuai sehingga mengalami pertambahan luas. Sebagai fungsi waktu, Ft sama dengan 0,25 T pangkat 2 tambah 0,5 T dalam satuan cm persegi.
tentukan kecepatan perubahan pertambahan luas bidang tersebut pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, karena ditanyakan kecepatan perubahan dari fungsi waktu ini, maka kita tinggal turunkan lagi ya. Kita selesaikan, di mana Ft-nya sama dengan 0,25 T pangkat 2 tambah 0,5 T, berarti F aksen T-nya sama dengan 0,5 T tambah 0,5 ya. Sedangkan pada soal sudah ditahu bahwa T-nya sama dengan 5. Kita tinggal masukkan nilai T sama dengan 5. Berarti hasilnya F aksen 5 sama dengan 0,5 kali 5 tambah 0,5. Hasilnya adalah 2,5 tambah 0,5. Hasilnya terakhir adalah 2,5 tambah 0,5 sama dengan 3. Jadi kecepatan perubahan persamaan luas bidang tersebut pada saat T sama dengan 5 menit adalah 3 cm pangkat 2 per menit. Ya, oke, itu beberapa contoh-contoh aplikasi turunan fungsi yang bisa diberikan dan bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep turunan ya. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu mengenai grafik fungsi. Nah, untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi ini ada beberapa. Di sini untuk kurva suatu fungsi itu dapat digambar dengan analisis titik stasioner, fungsi naik atau turun, titik optimalnya, dan titik belok. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan nilai pembuat nol fungsi atau fx-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita tentukan titik stasionernya atau f aksen x sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Yang ketiga, kita tentukan interval fungsi naik f aksen x lebih besar dari 0 atau fungsi turunnya f aksen x kurang dari 0. Yang keempat, kita tentukan jenis titik balik fungsi dengan menganalisis kecekungan fungsi. Dan yang kelima adalah tentukan titik belok atau turunan kedua dari fungsi sama dengan 0. Yang keenam, kita tentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Oke, langsung kita berikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama, gambarkan kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Oke, kita ikuti langkah-langkah tadi ya, ada 6. Yang pertama, kita buat dulu pembuat 0 fungsinya, yaitu fx sama dengan 0. Berarti bisa dituliskan x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, x dikali x kurang 2 sama dengan 0 ya, x yang dikeluarkan ya, sehingga menjadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat dua titik di situ, yaitu x-nya 0 dan x-nya sama dengan 2. Yang kedua, menentukan titik stasioner atau turunannya sama dengan 0. Kita turunkan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x menjadi 2x kurang 2 ya, sama dengan 0. Nah, 2x itu bisa kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan 2, sehingga kita dapat x-nya sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, kita peroleh f1 ya. F1 kita masukkan nilai 1 pada fungsi fx, 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1, hasilnya negatif 1. Nah, berarti titik stasionernya adalah 1, minus 1. Kita lanjut lagi pada langkah ketiga, yaitu menentukan interval fungsi naik dan turunnya. Nah, fungsi naiknya turunannya lebih besar sama dengan 0, berarti 2x kurang 2 lebih besar dari 0. Nanti kita pindah ruas, 2x lebih besar dari 2 atau x-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, begitu pula juga fungsi turun. Fungsi turunnya itu berarti f aksen x kurang dari 0, atau bisa dituliskan 2x kurang 2 kurang dari 0 atau x kurang dari 1. Berikutnya kita tentukan titik optimumnya ya. Kita tentukan titik optimumnya.
Titik optimumnya itu kita bisa lihat dari uji titik stasioner pada turunan kedua. Nah, turunan keduanya adalah 2 ya. 2 dan 2 ini lebih besar dari 0. Nah, karena dia lebih besar dari 0, berarti titik minimumnya di 1,-1 ya. Ini konsep maksimum dan minimum sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 berarti minimum, kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0 berarti maksimum ya. Langkah selanjutnya kita menentukan titik belok. Titik beloknya turunan keduanya sama dengan 0, sedangkan di sini kita dapat turunan keduanya itu sama dengan 2, tidak sama dengan 0 ya. Dengan demikian berarti fungsi ini tidak punya titik belok. Berikutnya kita buat titik bantu. Titik bantunya kita pilih sebarang titik yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih 3. Saya pilih 3 sehingga kita dapat F3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 berarti 9 kurang 6 sama dengan 3. Sehingga kita dapat titiknya adalah 3,3 ya. Titik bantu kedua saya pilih negatif 1, sehingga F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurang 2 kali negatif 1 sama dengan 3, berarti titiknya min 1,3. Nah, setelah itu kalau kita sudah punya langkah ini, kita sudah bisa menggambar grafiknya. Oke, gambar grafiknya kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Anggap seperti ini kita buat. Jadi adik-adik bisa gambar seperti ini, kemudian kita tentukan titik-titiknya. Nah, di titik pembuat 0 itu kita dapat x-nya 0 sama dengan 2 ya, x-nya 0 dan 2. Berarti kita tandai, kita kasih nokta 0 ya, saya kasih tandai di situ dengan titik biru ya, dan 2 ya. Oke, saya sudah tandai 0 dan 2. Kemudian kita lihat lagi titik stasionernya. Titik stasionernya itu 1, min 1 ya, saya tandai lagi 1, min 1. 1 min 1 ada di situ ya, artinya 1, min 1 itu x nya 1, y nya min 1. Nah, kemudian lagi kita bisa pakai titik bantu. Titik bantunya itu 3,3 ada di sini ya. Oke, terus kita ambil lagi titik bantu yang kedua, min 1,3 ada di sini ya, min 1,3. Nah, kalau sudah dibuat titik bantu seperti ini dan titik-titik lainnya, kita tinggal hubungkan titik-titiknya ya. Kita hubungkan, kita tinggal tarik garis mulai dari sebelah kiri, saya tarik garisnya seperti ini. Oke. Terus saya sambung lagi garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah terbentuk kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x ya. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi ini akan naik pada saat x-nya lebih besar dari 1 ya. Lihat fungsinya ini, coba kita perhatikan, itu fungsinya itu akan naik ya. Ini dia naik ya, ini naik untuk x-nya lebih besar dari 1 ya. Sedangkan di sebelahnya ini fungsinya akan turun kalau x-nya kurang dari 1 ya, x-nya kurang dari 1. Itu salah tulis ya, seharusnya x kurang 1. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini titik minimumnya ya. Titik minimumnya itu berada pada 1, min 1 ya. Titik minimumnya berada 1, min 1. Oke, dengan demikian inilah kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Oke, kita melangkah pada satu contoh lagi mengenai grafik fungsi.
Gambarkan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x. Nah, yang pertama kita buat lagi pembuat 0 dari fx ya, yaitu fx sama dengan 0. Kita tuliskan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan dulu x-nya, sehingga menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 9. Nah, kemudian kita faktorkan yang dalam kurung, x dikali x kurang 3 kali x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini identik ya, yang di dalam kurung. Berarti kita dapat x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita masuk pada langkah kedua, yaitu menentukan titik stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan fungsi fx-nya, yaitu 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan lagi, kita keluarkan dulu 3-nya. 3 kali x kurang 1 dikali x kurang 3 sama dengan 0. Kita peroleh x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk x sama dengan 1, kita masukkan pada fungsinya. Berarti f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1. Nanti hasilnya sama dengan 4. Jadi titiknya adalah 1,4. Sedangkan untuk x sama dengan 3, berarti f3 kita masukkan 3 pada fx, 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3. Kita peroleh sama dengan 0. Jadi titiknya 3,0. Terus kita lanjut pada langkah ketiga, kita tentukan interval fungsi naik turunnya ya. Nah, di sini kalau fungsi naik turunannya lebih besar dari 0 ya. Turunannya lebih besar 0, artinya 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 lebih besar dari 0. Nanti di sini adik-adik jabarkan seperti konsep yang kita telah pelajari pada fungsi naik dan fungsi turun, bahwa kalau fungsi naik itu turunannya lebih besar dari 0, nah fungsi yang diberikan berarti turunannya adalah 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, setelah kita faktorkan kita uji di garis bilangan, nanti kita akan peroleh x-nya itu kurang dari 1 atau x-nya lebih besar dari 3. Nah, begitu pula untuk fungsi turun, di mana fungsi turunnya itu dikatakan fungsi turun yaitu pada saat turunnya lebih kecil dari 0. Nah, sama dengan fungsi naik, tadi kita turunkan dulu, lalu kita faktorkan, lalu kita buat pengujian di garis bilangan, sehingga nanti kita akan peroleh bahwa fungsi turunnya itu adalah terletak di antara 1 dan 3. Nah, terus bagian D kita menentukan titik optimum atau uji turunan keduanya ya. Nah, di sini turunan keduanya adalah 6x kurang 12. Nah, berarti ketika kita masukkan untuk titik yang diperoleh pada titik stasioner itu 1, maka kita peroleh f turunan kedua 1 sama dengan 6 kali 1 kurang 12. 6 kali 1, 6. 6 kurang 12, negatif 6. Nah, negatif 6 ini sesuai konsep pada maksimum dan minimum. Kalau turunan kedua lebih kecil dari 0, maka berarti titiknya maksimum. Dengan demikian, titiknya maksimum di titik 1,4. Nah, terus turunan kedua dari 3, kita tinggal masukkan lagi 3 pada turunan kedua, berarti 6 kali 3, 18 dikurang 12. Ya. 6 kali 3, 18 dikurang 12 sama dengan 6. Ya. Berarti 6. 6 itu lebih besar dari 0, sehingga titiknya minimum di 3,0. Oke, terus kita tinggal menentukan titik beloknya lagi. Titik beloknya adalah turunan keduanya sama dengan 0. Nah, turunan keduanya adalah 6x kurang 12 sama dengan 0 ya. Turunan keduanya adalah 6x kurang 12 sama dengan 0, atau 6x sama dengan 12 dan menghasilkan x sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 2 kita masukkan
2 pada fx, sehingga f2 sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikurang 6 kali 2 pangkat 2, 24 ditambah 18, yaitu 9 kali 2, sehingga hasilnya adalah 2. Berarti titik beloknya di titik 2,2. Nah, di yang bagian F atau langkah ke-6, yaitu menentukan titik bantu. Di sini saya pilih titik bantunya adalah 4. Nanti kita peroleh F4-nya sama dengan 4, ya. Ingat titik bantunya itu 4,4, dan saya pilih lagi negatif 1, di mana hasil dari F negatif 1 sama dengan negatif 16, ya, sehingga titiknya negatif 1,16, negatif 16. Ya, oke. Kemudian kita tinggal buatkan koordinat kartesius. Kita buat titik-titiknya. Titik-titik pada pembuat 0 adalah 0 dan 3. 0, 3. Terus titik stasionernya 1,4, ya, dan 3,0. Ya, 3,0 ya. Oke, kemudian titik bantunya titik belok dulu ya. Titik beloknya adalah 2,2. Titik beloknya 2,2 dan titik bantunya 4,4 dan min 1,16. Min 1,16 berarti jauh ke bawah ya. Negatif 16 itu jauh ke bawah, tidak digambarkan. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal hubungkan garis-garisnya. Ya, kita hubungkan garis-garisnya. Saya hubungkan, bisa digambar seperti ini. Saya mulai dari bawah ya, karena di bawah itu ada titik negatif 1,16. Cuman karena di sini tidak bisa saya tampilkan karena ada berada pada bagian bawah, berarti saya mulai tarik garis dari bawah, dari titik min 1, negatif 16. Saya tarik, ya, itu titik bantunya tadi 4,4. Saya tarik seperti ini. Oke. Ya, saya tarik ya, saya tarik. Kemudian saya sambung lagi. Oke, di 2,2. Nah, terus saya tarik lagi. Ya. Nah, kalau saya tarik ini, perhatikan di titik 2,2 itu pasti dia berbelok ya. Sehingga makanya disebut titik 2,2 itu adalah titik belok pada langkah 5 ya. Kemudian saya tarik lagi. Oke. Ya. Nah, ini grafiknya ya. Dengan secara seksama kita bisa lihat bahwa maksimumnya ada di 1,4 ya, sedangkan minimumnya titik terendahnya ada pada titik 3,0, dan fungsi ini naik pada X kurang dari 1 dan naik juga pada X lebih besar dari 1 ya. Ini ya, naik ya, ini juga naik, sedangkan akan turun pada saat X terletak di antara 1 dan 3. Ini ya, turun di antara 1 dan 3. Oke, sedangkan titik beloknya tadi kita sudah lihat di 2,2 ya. Di situ jelas sekali kelihatannya bahwa dia berbelok ya. Oke, demikian untuk gambar kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x. Nah, karena contoh 7 telah kita selesaikan, maka materi pada grafik fungsi juga telah kita tuntaskan, sehingga dengan demikian materi kita pada kali ini telah selesai ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik dan sahabat matematika sekalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.